Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Asad, NIM 2019-10538. Sini saya akan menjelaskan mengapa saya harus berinvestasi dan apa jenis investasinya. Terlebih dahulu saya menjelaskan investasi adalah salah satu bentuk penanaman modal dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi mempunyai cara dan instrumen yang berbeda-beda, tentunya dengan risiko dan imbal balik yang dapat disesuaikan dengan kemampuan kita. Ada beberapa alasan mengapa kamu harus berinvestasi. Yang pertama itu mengatasi inflasi. Perbedaan antara menabung, salah satunya adalah nilai uang yang kita punya. Dengan menabung, uang kita lama-kelamaan akan tergerus oleh inflasi. Inflasi membuat nilai uang kita menyusut, namun berbeda dengan halnya dengan investasi. Dengan berinvestasi setidaknya akan menjaga nilai uang kita terhadap barang tetap terjaga. Yang kedua itu penambah penghasilan. Salah satunya untuk berinvestasi adalah menambah passive income, yaitu penghasilan yang tidak kamu dapatkan secara langsung. Artinya kamu masih bisa mendapatkan penghasilan walaupun kamu sedang tidak aktif bekerja. Yang ketiga itu membantu mencapai tujuan finansial. Dalam merencanakan keuanganmu, tentunya kamu memiliki tujuan seperti ingin mempunyai rumah, menikah, membeli mobil, dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu menjaga kesehatan mental. Ketika keadaan finansial sedang tidak baik-baik saja, kita akan rentan terkena depresi. Hal itu bisa diminimalisir apabila finansial kita sehat. Dengan merencanakan kebutuhan finansialmu, kamu akan lebih siap memenuhi kebutuhanmu. Investasi memiliki jangka waktu yang berbeda-beda, mulai dengan jangka pendek, menengah, serta panjang. Dengan begitu, kamu bisa menyesuaikan investasimu dengan kebutuhan finansialmu di masa yang akan datang. Dan yang kelima itu modal bisa disesuaikan dengan investasi, mempunyai beragam instrumen dan jenis yang berbeda-beda. Kita bisa menyesuaikan instrumen apa yang kita pilih. Setiap instrumen membutuhkan modal yang berbeda-beda, mulai dari puluhan ribu sampai ratusan juta. Kamu bisa memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kemampuan finansialmu. Dan yang terakhir itu ada financial freedom. Salah satu alasannya berinvestasi adalah pada akhirnya kita mencapai financial freedom, yaitu kondisi di mana kita tidak perlu lagi bekerja karena telah memiliki harta yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Apabila investasi itu dikelola dengan baik. Investasi itu penting untuk masa depan, namun bukan untuk sekadar bergaya. Melakukan investasi berarti memahami semua risiko, jenis instrumennya, serta tujuan investasi yang kamu pilih. Jangan lupa untuk mendiversifikasi aset dan selalu lakukan evaluasi berkala pada investasimu. Namun sebelum melakukan investasi, kita harus memastikan kesehatan finansial kita terlebih dahulu. Pastikan tidak mengorbankan kebutuhan lain yang lebih utama. Jika finansialmu sehat, jangan ragu untuk berinvestasi sekarang. Adapun jenis investasi, yaitu ada beberapa jenis dan saya memilih properti karena properti investasi memiliki beberapa kesamaan dengan investasi emas. Ada benda fisik yang Anda beli di sini, nilainya juga dipastikan terus mengalami peningkatan tanpa banyak fluktuasi. Selain itu risikonya juga terbilang rendah. Ada beberapa model investasi seperti yang biasa digunakan. Cara yang paling sederhana adalah dengan membeli tanah, membangun properti di atasnya dan menjualnya saat harga dinilai sudah cukup tinggi. Sedangkan untuk cara kedua, Anda bisa menyewakan properti untuk mendapatkan aliran pemasukan. Jangan lupa untuk mempertimbangkan risiko seperti kerusakan bangunan. Meski risiko investasi ini terbilang rendah, properti adalah aset yang bisa dirusak oleh waktu. Anda harus merawatnya agar nilai tetap terjaga. Biaya perawatan yang sudah dikeluarkan ini nantinya juga perlu dipertimbangkan saat hendak menjual properti. Investasi properti tergolong sebagai investasi jangka panjang. Jadi untuk mendapatkan return, Anda memang harus menahannya dalam waktu yang cukup panjang. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.